Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Maidah. Kita mulai daripada ayat yang ke-96. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan bisa dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman linnas. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman linnas. Linnasi wasyahral harama wal hadaya wal qalaid. Linnasi wasyahral harama wal hadaya wal qalaid. Dzalika lita'lamu anna
Allaha ya'lamu ma fis samawat. Tasydid di huruf nun dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Cara bacanya, hamzahnya dimasukkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Hukum bacaan gunnah musyaddadah didengungkan. Anna dzalika lita'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawat ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allah ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allah wa anna Allaha bikulli syai'in alim wa anna Allaha bikulli syai'in alim. I'lamu anna Allaha syadidul iqabi wa anna Allah i'lamu anna Allaha syadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim. Rurra, harokat tanwin zummah bertemu dengan ra yang bertasydid dinamakan dengan hukum idgham bila gunnah. Cara bacanya, harokat tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf ra dengan cara ditekan dan masuknya adalah kamil secara sempurna tanpa tersisa bunyi tanwin. Rurra, jangan dibaca runra, itu bacaan salah. Rurra, hukum bacaan idgham bila gunnah tiada berdengung. Wa anna Allaha ghafurur rahim. Ma 'ala rasuli illa al-balagh. Ma 'ala rasuli illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tub, ada basukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf ba-nya dipantulkan dengan pantulan ringan. Tubdu, kedengaran suara bunyi b.
Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul la yastawil khabithu wat-thayyib. Lam sukun bertemu dengan lam yang bertasydid, ini dinamakan dengan idgham mislain. Karena huruf sukun dengan huruf hidup yaitu semisil, sama dari segi sifat dan juga makhraj. Cara bacanya, lam sukun dimasukkan ke dalam lam yang bertasydid dengan cara ditekan dan masuknya adalah kamil secara sempurna. Qul la. Jadi yang dibaca itu lam yang bertasydidnya, jadi satu lam. Qul la. Hukum bacaan idgham mislain tiada berdengung. Qul la yastawil khabithu wat-thayyib. والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Ja, ini ain sukun, letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Cara bacanya dialirkan. Ja, jadi jangan ditekan karena ain ini adalah sifatnya tawasud. Tawasud itu antara ditekan dan ditahan. Jadi dibacanya secara dialirkan. Ja, jangan dibaca jabaka, itu bacaan salah. Kalau itu ditekan, tapi kalau itu dialirkan. Nah, itu bacaan yang benar. A'jabaka kathratul khabi. Hukum bacaannya adalah tafkhim, yaitu bacaan tebal. Karena ro ini adalah barisnya fathah. Jadi kalau fathah itu dibaca tebal dengan posisi pangkal lidah terangkat ke langit. Kathratu ro ya. Kathratul kha. Di sini ada alif lam. Namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu kha. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Tulkha, ya. Kemudian khabith. Nah, di sini ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, ya, jaizul waqfu. Jadi boleh untuk mewakaf di sini. Nah, ketika kita sudah mewakaf di sini, otomatis kita sukunkan huruf akhir, yaitu huruf tha. Maka ketika kita sudah mensukunkan huruf tha, sudah jelas huruf yang sukun di akhir ini ada dua. Yang pertama yaitu ya, sukun asli, dan yang kedua yaitu tha, sukunnya dengan sebab diwakaf.
Maka bis ini jadilah mad arid li sukun, ya. Andai kata kita meneruskan bacaan, jadi melanjutkan, tidak mewakaf di sini, karena wakaf jaiz, boleh untuk mewakaf di sini dan juga boleh untuk meneruskan. Jadi ketika kita meneruskan bacaan sampai fattaqullah al-khabithi fattaqullah, maka bi ini jadi mad tabi'i, ya. Jadi dibacanya panjang 2 harokat. Namun bila sudah kita wakaf di sini, maka berubah menjadi mad arid li sukun, karena sudah 2 huruf yang kita sukunkan. Yang pertama sukun asli yaitu huruf mad, itu mad tabi'i, dan yang kedua sukunnya dengan sebab diwakaf yaitu huruf tha. Jadi untuk mad arid li sukun ataupun bis ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, namun harus konsisten dengan nafas. Kemudian fattaqullah, qullah, di sini ada lafdzul jalalah yaitu lafadz Allah tafkhimun mufakkamun, lafadz Allah yang mesti dibaca tebal karena sebelum lafadz Allah berharokat zumah yaitu qu. Qullah, jadi bacanya ditebalkan. Qullah, jangan dibaca kulla, ya, itu bacaan salah. Tapi qullah dengan cara ditekan, kemudian huruf qafnya dileburkan ke dalam lafadz Allah. Dan untuk la-nya dibaca panjang 2 harokat, karena ada harokat fathah berdiri tegak di atas huruf la, maka ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Fattaqullaha ya uli, ya uli, ya dibaca panjang boleh 4 atau 5 harokat, karena ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, ya. Mad tabi'inya adalah harokat tegak yang ada di atas huruf ya yang ditandai dengan alif kecil, kemudian hamzah di lain kalimatnya yaitu di kalimat uli. Nah, kalau dilihat secara penulisan, antara mad tabi'i dengan hamzah ini masih menyatu dalam satu suku kata, namun pada secara hukum huruf ya dengan hamzah ini terpisah. Jadi ya dia memiliki makna tersendiri dan uli memiliki makna tersendiri. Maka sudah jelas secara hukum ini adalah dikategorikan kepada mad jaiz munfasil, bukan mad wajib muttasil. Kemudian waw ini merupakan waw ziyadah, jadi tidak dibaca, ya. Uli langsung, jadi tidak mesti dibaca panjang di u-nya karena ini bukan waw huruf mad. Ya ulil al, lil a ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Ya ulil albabi. Ba dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. La'allakum, ini ain, ya, jadi dibacanya lunak, keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. La'al, bukan la'al. Jadi beda antara a dengan a, ya. Kalau a sedikit ditekan, kemudian kalau a dia suaranya nyaring karena keluarnya dari hidung. Jadi dibacanya la'allakum kumtuf, ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Ini dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Kumtuf. Jadi dibacanya cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan.
la'allakum hukum bacaan idhar syafawi jelas tiada berdengung. Kemudian tufli ini fa sukun, cara bacanya dialirkan ya dengan bentuk desis angin yang agak samar-samar. Tufli karena fa ini adalah bagian daripada sifat hamas. Jadi ada desis anginnya dan tidak boleh dilepas sehingga keluar bunyi pantulan. Tufli, tufli, keluar bunyi fe, itu bacaan yang salah. Namun dibacanya tuflihun. Haun ini merupakan ha kecil, dia keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Ha, hai, hau, ah. Jadi biasa juga dikenal dengan ha pedas karena ada keluar suara kepedasan dari kerongkongan. Tuflihun. Haun ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat karena ini dinamakan dengan mad arid lisukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada waw sukun sebelumnya harokat zummah. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.